dari data statistik tidak bisa dibantah, 60% dari 885 kasus korupsi itu adalah kasus korupsi politik. Di mana itu berakar, dia berakar kepada dua rezim pemilu dan rezim pengelolaan partai politik. Sepanjang sektor ini tidak dibenahi, menurut saya akan selalu terjadi. Sektor pemilu kita banyak punya imajinasi untuk memperbaiki itu. Misal kami bersama koalisi pemilu menawarkan dulu, termasuk juga yang menawarkan bahwa untuk menekan kos politik harusnya kandidat disubsidi lebih oleh negara. Maka lahirlah berbagai macam ketentuan, termasuk juga di Undang-Undang 7, alat peraga kampanye itu disubsidi oleh negara melalui APBN dan APBD. Resultannya kita berharap korupsi bisa turun. Tapi sektor politiknya dibenahi, tapi sektor penyelenggaraan pemilunya tidak dibenahi, di sektor partai politiknya tidak dibenahi, akhirnya uangnya geser. Uang yang dipikir untuk mencetak alat peraga geser ke biaya mahar politik. Itu yang terjadi karena shifting budget. Realitas itu dari mana kami tahu? Kami kan sering mendapat cerita, informasi dari dua sumber primer menurut kami. Satu, kandidat sendiri dan konsultan politiknya. Itu orang yang menurut kami yang bisa menceritakan informasi cukup detail lah, walaupun akurasinya perlu kita recheck dengan sumber-sumber lainnya. Nah, pembiayaan partai politiknya? Pembiayaan partai politik sejak tahun Desember 2006 kami dengan Pusat Studi Konstitusi sudah menyerahkan draft amandemen revisi Undang-Undang Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga berkali-kali sudah diundang Kementerian Dalam Negeri. Jangan salah, Pak. 106 suara menjadi 1000 suara itu usulan KPK dan masyarakat sipil loh, menaikkan budget kepada partai politik. Supaya sumber uangnya tidak menjadi masalah lagi gitu ya. Apa yang kami bangun? Intraparti demokrasi kami dorong di situ. Orang tidak bisa ujung-ujung menjadi calon kepala daerah tanpa ada fase menjadi kader partai politik dulu. Konsep seperti ini diterima oleh grassroots partai politik kelas menengah ke bawah. Tapi di level elit itu susah ditembus. Kan dia dianggap menggerogoti kewenangan dia untuk menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif dan jadi proposal ini diterima baik oleh lapisan menengah ke bawah karena kami FGD lebih di 15 daerah untuk mendiskusikan konsep bagaimana mereform partai politik. Setuju, karena kalau ditanya orang menjadi pengurus partai politik di tingkat daerah, apa imajinasi mereka? Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi DPRD. Itu imajinasi mereka. Tidak salah juga. Jadi ada bottleneck ini, ada sumbatan di level bawah dengan di level atas. Karena begini, karena konsep pengelolaan kita sekarang berbeda antara karakter satu partai dengan partai lain. Ada yang kalau ditanya siapa calon kepala daerahnya, dia bentuk tim 6, dia bentuk tim 9. Ada partai kemudian tergantung ketumnya, ada tergantung kemudian level elit-elit partai politik. Jadi karakter mengelolanya berbeda, jomplang jadinya. Nah, itu yang transparansi tadi Mas, saya pengen tahu kan tadi ada cash in, cash out. Selain event-event politik ya, pengelolaan partai politik ini misalnya kan pernah ditolak mengenai partai politik punya usaha. Nah, menurut kawan-kawan ICW sejauh mana pengelolaan partai politik dari aspek pendanaan ini di dalam mengelola partai itu yang paling pas dalam era demokrasi yang transparan ini seperti apa? Mungkin nanya juga ke ini nih, ke pengusaha ya. Sama. Nah, yang paling penting gini, memang saya setuju ya bahwa memang ada bottleneck ke atas ya, dan maupun di PDI, di Gerindra ya, apapun semua partai seperti itu hari ini, karena partai membutuhkan pembiayaan. Ya kan, sekalipun misalnya ada kader kita maju, kan ya harus dibiayai, Mas. Ya kan, cuman sekarang begini, persoalannya memang banyak orang ujuk-ujuk datang ke partai nih, bukan orang partai mau nyalon gitu, buat duit gitu kan. Duit, botas. Nah, sementara kadang-kadang ICW juga yang tadi nggak fair gitu kan. Misalnya giliran PDI ditangkap KPK gitu kan, wah ini kader PDI gitu kan, tapi giliran bagus nggak diomongin, kadang-kadang di medianya juga. Ini yang harusnya juga menjadi campaign ya kan. Dan memang partai politik harus di dalamnya sendiri harus terus ya mereformasi dan mengembangkan terus bagaimana kita menciptakan kader-kader kita yang bersih. Tetapi sistem kita yang demokrasi ini belum bisa. Artinya gini loh, kesadaran masyarakat berpolitik itu masih rendah. Artinya
Coba dah secara kenyataan, misalnya Mas Arya Bima seorang caleg, mana mungkin masyarakat mau datang diundang dengan sendiri kalau nggak kita kasih makan atau nggak kita kasih uang ongkos untuk Pernah bertemu? dicoba Jadi nggak Mas gimana? Arief? Mas Arief, maksudnya gini, kan kalau tadi ngomongin soal kultur partai yang berbeda-beda Ya kembali gitu lagi Misalnya, kepada masyarakat, artinya masyarakat gini, masyarakat harus juga sadar ya, kalau mereka ingin mempunyai kepala daerah dan para legislatif yang jujur, ya jangan terlalu banyak, misalnya memilihnya itu harus benar memilih orang yang berkualitas, bukan orang yang kasih uang yang dicoblos. Mas Tapi Arief, kemudian jangan-jangan dari- contoh yang diberikan partai politik inilah yang tidak memberikan banyak pilihan. Kita punya Ibu Risma, kita punya banyak kepala daerah yang memiliki kredibilitas Integritas. dan harus diapresiasi lebih. Saya setuju itu. Tapi kan yang ditemukan oleh KPK ini kan hampir 80% ini kan kepala daerah. Masyarakat mau sadar dari mana kalau contoh yang Tapi mereka memang miliki adalah seperti begini kayak itu? tadi misalnya ke seorang pengusaha ya, bukan pengusahanya sebenarnya yang salah ya kan, ataupun juga kepala daerahnya yang salah. Seorang kepala daerah di dalam berkampanye juga menghasilkan mengeluarkan duit miliaran, puluhan miliar kan, mungkin duit dari pribadinya ya, dan untuk mengembalikan ya salah satunya akhirnya mereka bermain izin ya. DPRD-nya juga begitu, DPR-nya Korupsi kebijakan. ya, kebijakan. Nah, berbeda kan dengan di Amerika. Di Amerika itu ada yang namanya lobby. Ya, dan itu ada paket harganya. Misalnya kita akan melobi sebuah proyek, misalnya untuk pemerintah akan membeli pesawat tempur, ya kan. Nah, Boeing ini melobi para DPR RI-nya atau Airbus melobi. Nah, itu ada fee bayarannya dan itu sah di Amerika. Jadi berbeda antara lobby dengan korupsi. Nah, kalau di Indonesia karena tidak boleh memberikan uang kepada kepala negara, pejabat negara DPR RI itu ditangkap sama KPK. Nah, itulah yang menyebabkan, kalau menurut saya ke depan ya, daripada anggaran, misalnya sebuah anggaran APBN 10 triliun, ternyata yang dikorupsi 2 triliun, 8 triliun untuk bangun, akhirnya kualitasnya jelek. Lebih baik dibuatlah aturan bahwa diperbolehkan lobby kepada DPR RI, ya kan, lobby kepada kepala daerah, tapi ada harganya. Jadi kita menghitung kos ekonomi pembangunannya kita lebih gampang. Misalnya dari satu budget, pengusahanya keluar ya. nah, bukan pengusaha, maksud dan saya. juga karena dua-duanya yang berkompetisi jelas kemudian gitu. adalah Contohnya pengusaha. misalnya- Saling politik perlu, Mbak. Karena Contohnya- kita justru yang contohnya mencari kan- formulasi kan Contoh yang kan ini. kayak Mekarta kan. Mekarta apapun bagus, mereka ingin mengembangkan usaha. Dari usaha mereka tentu tumbuhlah lapangan kerja, tumbuhlah pertumbuhan ekonomi. Tapi dipersulit untuk perizinan misalnya kan oleh DPRD-nya, oleh ini. Tapi kalau ada aturan bahwa ada uang lobbynya, artinya lobbynya sah, dibuat peraturan. Misalnya proyek ini 100 miliar, oke, lobbynya 3%. Nah jelas, jadi dapatnya DPR RI-nya segitu, kepala daerahnya segini, jelas. Oke, setuju Mas Donald? Emang itu akan Di Amerika seperti itu. Saya mau tanya. Kita bicara soal Kalau Indonesia terjadi deh. kolusi tanpa harus korupsi, menurut ECW boleh nggak? Korupsi dan kolusi itu Kayak misalnya di Tapi kolusi itu Malaysia kan bagian dari kata ada KKN aja kolusi udah. yang transparan. Misalnya saya diberi proyek oleh bupati, saya pengusaha, laporan ke KPK, semua audit tentang besteknya semua transparan. Kenapa kamu berikan pada pengusaha itu? Karena dia sesama partai saya, gitu. Tetapi tetap terjadi transparansi dan akuntabilitas. Ini yang saya maksudkan, bahwa jangan membangun kemonifekan yang melembaga tadi ya. Ya sudah, yang dilarang korupsi, kolusi dengan transparansi, di mana semua hal yang terkait dengan akuntabilitas nilai proyek semacam buka semua. Kira-kira mungkin nggak itu? Kalau justru kolusi itu yang dilarang menurut Undang-Undang 2899 Ini tentang undang-undang penyelenggaraan melarang, karena negara yang KKN. bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena kolusi yang tidak transparan itu loh. Itu Nah, ya Mas, justru dilarang. tapi kembali lagi kayak Nah itu undang-undang loh Pak. Bukan Iya, iya, undang saya loh. Saya katakan mungkin kan enggak. Maksud saya begini. Iya. Maksud saya begini, kita harus ambil Terus sekarang jalan dilarang, tengah kan. sekarang Jalan ditangkap tengah yang kolusi. penting Enggak, adalah- jalan tengah bagi saya Iya. adalah party reform. Negara ngasih uang lebih bagus kepada partai, lebih maksimal lah sesuai dengan kebutuhan. Tapi partai diperkecil dulu jumlahnya. Saya setuju pengecilan partai Nah. karena partai 10, Tapi partai 5 apapun nggak ada Mas, beda. apapun Itu. gini Saya Mas, setuju. korupsi itu kan lebih kepada hal pribadinya orang, bukan halnya partai yang ingin korupsi, bukan organisasinya, tapi itu pada person to person. Tapi itu kan pilihan Bukan Mas juga. Arief. Bukan begini, Mas. Karena kan kalau kemudian Kalau dia di fakta kasusnya maksudnya ini Maulana Saragi disuruh ngawal proyek PLT Uriau itu kan 1 artinya lebih kepada pribadi ke pribadi. Jarang secara institusi menyuruh misalnya untuk
merampok duit negara, enggak. Ya itu kembali lagi, Amerika negara demokrasi, tetapi di sana banyak konsultan-konsultan untuk melobi. Ya dan itu ada rate-nya. Misalnya kita mau ketemu Donald Trump, ada rate-nya, konsultannya kita bayar, bagaimana kita bisa bertemu dia. Mau ketemu ketua anggota Kongres untuk melobi. Saya justru, Jadi kayak DPRD Malang gitu, itu semuanya itu tuh segimana? Nah, kalau itu kan hal yang lain ya. Artinya ya itu, karena tidak ada aturannya, justru sangat berbahaya. Tidak ada rate lobbynya, artinya tidak ada biaya lobbynya berapa. Jadi misalnya anggaran 10 triliun, dikorek sama dia sampai 4 triliun, tinggal 6 triliun. Tapi kalau ada lobbynya jelas, baru dia bisa kita kenakan pasal korupsi. Artinya kamu sudah ada jatahnya, kenapa kamu mengambil uang ini? Jadi itu di luar gaji. Kalau kita lihat coba sistem di Amerika seperti itu, dia negara demokrasi. Dan jelas misalnya seorang calon anggota DPR-nya sana kalau mau kampanye dapat biaya dari kan pengusaha juga, dari pengusaha kan. Yang saya tangkap nih Mas Arief, jadi kayaknya kuncinya ada di pengusahanya nih. Bukan begini, kita nggak salahkan pengusaha. Apapun kan pengusaha itu adalah rakyat Indonesia, warga negara Indonesia ya, yang perlu kita bantu juga oleh DPR RI-nya sebagai anggota. Kan dia juga memberikan suara kepada anggota DPR kan. Nah, justru lobby itu bikin high cost. Jadi bukan, jadi lobbynya itu sudah terharga, jadi Mas. pengusaha yang agresif, yang memiliki dan cara apa yang terjadi sekarang Pak Arief? Salah satu lobby itu adalah perusahaan-perusahaan senjata kepada senat, kepada hostnya di DPR. Akhirnya apa? Sampai sekarang sudah jutaan orang Amerika mati karena peredaran senjata ilegal. Mereka gagal untuk bisa memban pembatasan senjata karena lobby itu terjadi. Jadi rakyat Amerika saling bunuh dengan senjata yang mereka bukan miliki. Itunya, Mas. Karena lobby perusahaan-perusahaan importir dan pedagang senjata. Bukan kan, kayak misalnya ada contoh satu ada ya. Apalagi kalau kemudian pengusahanya tuh misalnya tiba-tiba mau naik gitu ya. Kan cawapres. Gimana? Enggak, tapi saya mau ngomong tadi satu aja ya. Tadi mengenai misalnya kan katanya timnya Pak Arya mantannya Pak Prabowo, mantan mertuanya. Tapi harus tahu loh ya, pencetus pemberantasan korupsi itu adalah ayahnya Prabowo. Ketika jadi Menteri Perdagangan, dia mengirim surat kepada Pak Soekarno bahwa kita sudah dalam kritis korupsi di Orde Lama. Begitu juga ketika di akhir Orde Baru, Pak Mitro juga yang mengatakan bahwa negara ini APBN-nya bocor ya. Ya, memang Pak Prabowo Pak Harto itu mantan mertuanya Pak Prabowo, tetapi ayahnya Pak Mitro itu adalah pencetus pemberantasan korupsi. Jadi Pak Prabowo tidak setuju dengan kata-kata enak zaman kule, nggak setuju dia. Nah, enggak. Tapi itu pernyataannya Pak Mitro ya. Tapi kalau pernyataannya besannya Pak Mitro gimana? Ya kalau pernyataannya biasanya Pak Mitro itu kan pernyataan dari timnya Pak Arya. Silakan menilai sendiri. Ya kan kembali lagi ke Super Semar. Kembali ke Super Semar ya. Banyak loh beasiswa. Jadi ini urusan keluarga. Udah. Dia itu urusan keluarga. Bukan. Biaya Super Semar ya, banyak yang dapat beasiswa Super Semar zamannya Pak Harto dulu. Oke. Mas Arief, udah. Dapat undi-undi. Yang jelas, kita makan dulu. kita semua setuju. Yang ngasih naik kita setuju kalau pasti tidak ada yang mendukung korupsi. Nah, gimana kalau setujunya dibuktikan dengan saling minum kita makan dulu. Kalau saya ya harus bersih. Tapi tidak boleh dia dilarang untuk dipilih dan memilih. Karena itu hak seseorang.